Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dari mana datangnya pencobaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya pencobaan. Tetapi seringkali kita juga rancu dengan istilah pencobaan itu sendiri, Pak Paul. Sebenarnya apa, Pak Paul, yang bisa disebut ini memang pencobaan? Ini? Saya mendefinisikan pencobaan sebagai situasi yang menghadang langkah hidup kita dan memperhadapkan kita dengan pilihan untuk berdosa. Jadi dengan kata lain, pencobaan adalah sebuah kondisi atau situasi di mana kita berada, dan kondisi tersebut tuh memperhadapkan kita dengan pilihan. Ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Menghormati kehendak Tuhan atau tidak menghormati kehendak Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain, saya itu mendefinisikan pencobaan secara luas ya Pak Gunawan. Pencobaan tidak harus merupakan sebuah pukulan dalam hidup yang begitu berat, tak tertahankan. Tidak harus juga berupa sebuah godaan yang begitu dahsyat. Enggak. Pencobaan benar-benar bisa datang dengan begitu lembut, tidak ketara. Namun, di dalam ketidakketaran itu terdapat sebuah panggilan untuk berdosa, untuk tidak menaati Tuhan. Nah, disinilah kita harus mengambil keputusan. Kita taat kepada Tuhan atau tidak menaati Tuhan. Nah, ini yang saya maksudkan dengan pencobaan. Nah, peristiwa yang sama yang kita alami, sebetulnya itu waktu kita diperhadapkan dengan pilihan tersebut, di tangan iblis menggunakannya untuk benar-benar membuat kita itu jatuh. Namun, di dalam peristiwa yang sama, Tuhan menggunakannya untuk justru menguji kita, supaya kita itu makin kuat. Jadi konsep pencobaan dan ujian dibedakan. Yang pencobaan adalah untuk menjauhkan kita dan menjatuhkan kita, sedangkan ujian untuk membangun kita. Misalkan, seorang guru memberikan ujian kepada siswanya. Tujuan si guru bukan supaya siswanya jatuh. Tujuan si guru adalah agar siswanya belajar, mempersiapkan diri sebelum ujian, sehingga akhirnya bisa melewati ujian dengan lulus, dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan ujian. Dan itulah yang menjadi niat Tuhan. Tuhan menghadirkan atau membiarkan kita melewati pencobaan supaya kita teruji. Supaya kita akhirnya lulus, naik tingkat, menjadi lebih dewasa. Berkebalikan dari niat iblis. Iblis menggunakan peristiwa yang sama itu, menghadapkan kita dengan pilihan, dan mendorong kita mengambil pilihan yang salah, yaitu yang melawan kehendak Tuhan. Ya, jadi karena Pak Paul tadi mengambil contoh di sekolah gitu Pak Paul ya. Kalau ada siswa yang sebenarnya dia mendapat kesempatan untuk nyontek gitu Pak Paul ya. Nah, ini kan bisa menjadi suatu pencobaan bagi dia. Tepat sekali. Di saat itulah dia diperhadapkan dengan pilihan taat kepada Tuhan, tidak menyontek, atau mengikuti desakan dari pencobaan tersebut. Ya, tetapi pencobaan itu sendiri sebenarnya bisa dielakkan atau tidak gitu Pak? Saya kira pencobaan ada yang bisa kita elakkan, ada yang tidak bisa kita elakkan. Artinya, nanti kita akan bahas ada peristiwa-peristiwa yang kalau kita sudah ketahui, ini akan bisa ya membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Kita mesti berhikmat dan menjauhkan diri dari kemungkinan tersebut. Namun ada kalanya memang tidak bisa kita cegah atau hindari, kita langsung terjun atau diperhadapkan dengan pilihan tersebut. Misalkan, tadi contoh yang Pak Gunawan sudah ajukan, siswa lagi mengambil ujian, tiba-tiba temannya duduknya atau letak kertasnya tidak begitu tepat, sehingga kita bisa mengintipnya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak kita persiapkan atau antisipasi. Nah, dalam keadaan seperti itu, pencobaan langsung datang, langsung mengemuka, dan kita memang harus mengambil pilihan yang tepat. Iya, tetapi menghadapi pencobaan Pak Paul, kenapa sikap orang Kristen ini khususnya bisa berbeda-beda gitu Pak Paul?
Saya kira umumnya orang Kristen mempunyai dua pandangan tentang pencobaan yang keliru. Nah, yang saya maksud adalah yang pertama, ada orang yang beranggapan Tuhan itu tuh mendiamkan kita tatkala kita dicobai. Tuhan itu seolah-olah tidak peduli, membiarkan kita bergumul sendirian, tidak memberikan kepada kita pertolongan. Nah, orang-orang Kristen yang seperti ini akhirnya memang mengembangkan sebuah sikap atau pandangan bahwa kok Tuhan itu kurang mengasihi kita. Karena kalau dia mengasihi dan baik kepada kita, seharusnya lah dia menolong, mempedulikan kita dalam pencobaan. Nah, sikap ini juga yang membuat mereka itu tuh berharap Tuhan itu senantiasa, kalau memang mengasihi kita, menghadang pencobaan datang ke dalam hidup kita. Jadi, kita berharap karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan seharusnya lah memagari kita sedemikian rupa, sehingga kita itu tuh tak akan bisa tercobai. Tuhan akan selalu menghalau pencobaan dalam hidup kita. Nah, ini adalah efek dari sikap yang pertama itu, Pak Gunawan. Efek dari pandangan pertama tersebut. Saya kira ini pandangan yang tidak tepat. Pandangan yang kedua, kebalikannya. Pandangan yang kedua berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Dan kasihan dengan kita tatkala kita dicobai. Dia berusaha menolong kita, tapi tidak mampu sepenuhnya menolong kita, membebaskan kita dari pencobaan. Nah, ini berarti apa? Nah, mereka berkata, ya Tuhan itu kurang berkuasa. Karena kalau Tuhan berkuasa, maka dia akan selalu dapat memagari kita dari pencobaan. Kenyataan kita toh tetap dicobai, itu membuktikan Tuhan kurang berkuasa. Nah, dua sikap yang berlawanan ekstrem ini, tidaklah mencerminkan sebuah pandangan yang tepat. Sebab pandangan Alkitabiah yang tepat, yang nanti kita akan lihat adalah Tuhan mempedulikan. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan dia itu tuh lihat dan mencoba menolong kita di dalam pencobaan. Dan dia juga dapat menolong kita, mengeluarkan kita dari pencobaan. Nah, kalau sampai itu tidak terjadi, sudah tentu akan ada maksud Tuhan yang lain. Tapi dia mengasihi kita dan dia berkuasa membebaskan kita dan bisa menolong kita keluar dari pencobaan. Ya, yang juga masih sering membingungkan itu siapa sebenarnya yang membuat pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan seseorang gitu, Pak Paul. Nah, ini pertanyaan yang memang sering kita tanyakan ya. Dari manakah sebetulnya datangnya pencobaan? Yakobus pasal 1 ayat 13 mengajarkan bahwa pencobaan bukanlah dari Tuhan. Seringkali kita akan berkata, ini pencobaan dari Tuhan. Tidak. Firman Tuhan berkata dengan jelas di Yakobus 1:13, apabila seorang dicobai, janganlah berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, dari ayat ini pun kita bisa belajar bahwa pencobaan bersifat jahat dan keluar dari motivasi jahat, yakni menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Sedangkan Allah adalah sumber kebaikan, maka itu dia tidak mencobai siapapun. Dia sumber kebaikan, dia tidak punya niat jahat, tidak ada motivasi menjatuhkan orang, tidak ada. Jadi tidak mungkin pencobaan berasal dari Allah. Dia adalah sumber kebaikan. Maka kita dapat berkata langsung, pencobaan memang bukan dari Tuhan. Nah, kalau memang bukan dari Tuhan, dari manakah datangnya pencobaan? Alkitab mengajarkan bahwa ada dua sumber pencobaan. Yang pertama adalah dari iblis. Kita baca di Efesus 6 ayat 10 hingga 12, bahwa hidup kita ini sebetulnya itu dalam suasana perang terus-menerus dengan iblis. Firman Tuhan berkata di Efesus 6, 10 dan sampai 12, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa iblis senantiasa berusaha berperang melawan dan menjatuhkan kita. Itu sebabnya ia akan menggunakan segala cara untuk membuat kita jatuh dan berdosa. Nah, inilah niat jahat iblis yang muncul dalam bentuk pencobaan. Memang pencobaan bukan berasal dari Tuhan gitu Pak Paul. Tetapi bahwa pencobaan itu bisa dialami seseorang, khususnya orang yang beriman kepada Tuhan, itu tentu atas izin Tuhan gitu Pak Paul. Sudah pasti Tuhan melihat, tidak ada yang luput dari penglihatan Tuhan. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Tuhan. Tuhan pun tahu bahwa kita itu akan bisa dicobai. Nah, tapi ada kalanya memang Tuhan memberikan izin kepada kita untuk dicobai. Kita bisa lihat itu dalam kisah Ayub, Pak Gunawan. Ayub dicobai, dihantam habis-habisan oleh iblis, bukan oleh Tuhan. Namun kita tahu dari kisah Ayub, iblis meminta izin Tuhan. Tapi sekali lagi, kita harus bedakan antara Tuhan yang memberi izin dan iblis yang berniat jahat. Iblis memang berniat jahat, ingin menjatuhkan Ayub, supaya Ayub itu tidak lagi percaya dan menyembah kepada Allah. Tapi Tuhan memberikan izin sebab Tuhan tahu bahwa Ayub akan menang. Bahwa pencobaan yang akan dihadirkan oleh iblis, Tuhan dapat memakainya justru untuk menambahkan kekuatan pada Ayub. Jadi nanti kita akan belajar bahwa Tuhan ada kalanya sengaja membiarkan. Sebab ada hal yang dia ingin kita itu pelajari. Tapi sekali lagi, awalnya pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tapi dari iblis yang ingin menjatuhkan kita. Namun Tuhan bisa memakai peristiwa yang dihadirkan iblis itu justru untuk membangun kita. Ya, bagaimana halnya dengan Adam dan Hawa di Taman Eden itu Pak Paul? Banyak orang mengatakan itu pohon itu dipakai Tuhan untuk mencobai Adam dan Hawa itu. Pohon Tuhan letakkan di tengah taman sebagai cara untuk membuktikan ketaatan. Tanpa adanya pohon, tanpa adanya perintah Tuhan jangan memakan buah dari pohon tersebut, maka ketaatan tidak bisa dibuktikan. Jadi ketaatan hanya dapat dibuktikan dalam bentuk adanya sebuah instruksi atau larangan atau perintah. Bagaimanakah kita bisa mencuatkan, membuktikan adanya ketaatan tanpa perintah? Nggak mungkin. Maka Tuhan pertama-tama menghadirkan perintah itu. Sebab memang yang Tuhan inginkan dari manusia adalah sebuah ketaatan. Nah, terbukti manusia tidak taat. Justru dia memakan pohon atau memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat tersebut. Ya, itu pun karena godaan atau bujuk rayu dari iblis gitu Pak Paul. Nah, ini kita akan lihat Pak Gunawan, sebetulnya dalam peristiwa tersebut ya, ada dua unsur yang berperan, yang saling bermain Pak Gunawan. Yang Pak Gunawan katakan betul, memang yang awalnya membisikkan godaan tersebut adalah iblis lewat ular. Tapi, kita akan pelajari bahwa sesungguhnya di dalam diri Hawa dan Adam sudah ada keinginan. Maka itu iblis masuk ke dalam keinginan tersebut. Nah, inilah yang membawa kita kepada poin berikutnya, bahwa pencobaan itu bisa juga berasal dari diri kita sendiri. Iblis membisik-bisikkan, kita tahu itu. Iblis senantiasa berperang melawan kita, kita tahu itu. 1 Petrus juga melukiskan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum siap menerkam kita. Jadi kita tahu, iblis senantiasa berusaha memerangi kita, supaya kita itu jatuh dan tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Keinginan iblis hanya satu, kita itu terputus dari Allah selama-lamanya. Namun, kita mesti menyadari bahwa seringkali kitalah yang membuka pintu tersebut. Lewat apa? Keinginan kita. Nah, Yakobus 1:14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Wah, ini benar-benar kata-kata yang memang menakutkan Pak Gunawan ya.
keinginan awalnya. Keinginan setelah dibuahi melahirkan dosa. Dan dosa setelah matang melahirkan maut. Nah, inilah progresinya tuh, perjalanannya. Dari keinginan berakhir pada maut atau kematian. Itulah memang ujung dari dosa. Nah, Tuhan jadinya mengingatkan kita bahwa sumber pencobaan bukan saja dari iblis, tapi juga dari diri kita. Kadang kitalah yang bertanggung jawab penuh atas kejatuhan. Sebab keinginan untuk jatuh dan berdosa berasal dari dalam diri kita. Maka saya percaya saat iblis menggoda Hawa dan juga Adam, iblis tahu inilah yang ada dalam pikiran Adam dan Hawa. Mereka rupanya sudah memikirkan tentang kenapa Tuhan larang saya makan ini buah. Kok rasanya nggak benar ini? Nah, sudah ada keinginan untuk tidak taat. Sudah ada keinginan untuk tidak mau menaati perintah Tuhan tersebut. Maka iblis datang. Maka Hawa pun bersedia berdialog. Jadi kita jelas melihat di sini sebuah interaksi. Yang satu membuka pintu, yang satu mengetuk pintu. Memang Pak Paul, mengenai keinginan itu semua orang saya yakin punya keinginan itu sendiri Pak Paul. Masalahnya di sini adalah keinginan itu dibuahi gitu Pak Paul ya. Jadi waktu keinginan itu sendiri muncul di dalam diri seseorang, dia kan masih belum berdosa gitu. Nah, waktu dia baru berkeinginan karena datangnya pencobaan, dia belum berdosa Pak Gunawan. Waktu keinginan itu terus dipupuk hingga akhirnya berbuah dalam bentuk tindakan, dia berdosa. Nah, dosa itulah yang nanti akhirnya menuju kepada maut. Kita ini mesti membedakan antara jatuh ke dalam pencobaan dan dicobai. Kadang orang Kristen terlalu peka sehingga terlalu mudah menghakimi diri sendiri. Mengatakan bahwa saya ini orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang munafik lah karena saya selalu dicobai. Oh tidak. Contoh yang paling gampang adalah kita ini melihat tetangga kita kok bisa maju ya. Kita kok masih pas-pasan hidupnya susah sekali. Nah, kemudian muncul pemikiran, ya betapa enaknya kalau saya juga bisa kaya seperti dia ya. Keinginan ingin menjadi kaya. Nah, keinginan itu kalau kita berhentikan di situ dan berkata, Tuhan, inilah saya. Saya pun punya keinginan, ya ingin mempunyai harta yang lebih, supaya saya bisa membeli barang-barang yang saya inginkan. Nah, keinginan itu sendiri tidaklah jatuh ke dalam dosa atau dosa. Tapi sebaliknya, kalau kita buahkan keinginan tersebut dengan pemikiran-pemikiran lainnya, bagaimana caranya saya kaya ya, saya akan begini, saya akan begitu, dan mulai memikirkan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Nah, kita sedang masuk ke dalam proses sedang menciptakan dosa. Dan akhirnya waktu kita melakukannya, maka buah dosa itu muncul. Ya, jadi kalau begitu sebenarnya bagaimana kita itu harus menyikapi ketika pencobaan itu datang gitu Pak Bas? Ada beberapa sikap yang bisa kita miliki ya Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti mempercayai hal yang penting ini. Yaitu bahwa Tuhan pasti memberi peringatan kepada kita. Kita tidak akan dicobai tanpa peringatan Tuhan. Maksud saya, artinya adalah Tuhan itu tuh senantiasa ya berkomunikasi dengan anak-anaknya. Sehingga dia akan memberikan peringatan-peringatan. Misalnya, kepada para murid yang terlalu letih untuk berdoa menjelang penangkapan Tuhan di Taman Getsemani, ia mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, ini tercatat di Matius 26 ayat 41. Tuhan tahu nanti akan datang orang yang akan menangkapnya. Dan akan juga mau menakut-nakuti para muridnya. Maka dia mengingatkan sebelum peristiwa itu terjadi. Tapi apa yang terjadi? Mereka gagal. Mereka malah tidur. Benar saja. Waktu datang Yudas dan para tentara dari Bait Allah menangkap Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh para murid? Lari
terbirit-birit, menyembunyikan diri. Akhirnya mereka jatuh ke dalam ketakutan, penyembunyian diri, dan sebagainya. Karena apa? Gagal. Gagal apa? Mendengarkan peringatan Tuhan. Kalau saja mereka mendengarkan peringatan Tuhan saat itu, benar-benar berdoa, percaya pada yang Tuhan katakan, bahwa bahaya mengancam, kita harus bersiap-siap. Kemungkinan besar mereka nggak akan jatuh ke dalam dosa ketakutan dan melarikan diri itu. Tapi itulah yang seringkali kita lakukan, Pak Gunawan. Ya, yang kedua adalah kita mesti percaya bahwa Tuhan itu mendoakan kita tatkala kita sedang dicobai. Jangan sampai kita berpikir Tuhan itu tidak peduli. Jangan ya. Tuhan menyertai kita dan menolong kita. Sebagaimana dapat kita lihat pada Lukas 22 ayat 31. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Tuhan tahu Petrus akan diserang oleh iblis, dicobai, akan menyangkalnya, menyangkal mengenal Kristus. Maka dia sudah peringati dengan bahasa yang nggak bisa lagi lebih jelas dari ini, Pak Gunawan. Iblis sedang menampik-nampik kamu tuh. Artinya, aduh ilah, kamu udah sangat dekat sekali untuk jatuh ini. Hati-hati, hati-hati. Tapi sayangnya Simon Petrus tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Tapi yang indah adalah perkataan Tuhan Yesus ya. Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Nah, jadi Yesus Kristus sendiri berdoa untuk kita waktu kita dicobai. Nah, nggak ada lagi tuh yang lebih indah dari ini, Pak Gunawan. Jadi inilah sikap yang mesti kita miliki sebagai anak Tuhan. Ya, mengenai Tuhan yang mengingatkan kita, Pak Pal ya. Memang terhadap para murid, interaksinya bisa langsung seperti itu. Nah, terhadap kita, bagaimana Tuhan itu memperingatkan? Biasanya Pak Gunawan lewat firman Tuhan yang kita baca ya, waktu kita saat teduh. Firman itu benar-benar menerangi hati kita. Menyoroti bagian dalam diri kita yang gelap. Ini nih hati-hati nih. Ini nih, waspada ini. Atau waktu kita mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah yang kita sedang dengarkan. Firman berbicara ke hati kita, hati-hati ini. Ini daerah di mana engkau bisa jatuh, hati-hati. Atau lewat teguran sesama saudara seiman. Tuhan berkata kepada mereka, ya, untuk kita, hati-hati, ya, ini mungkin daerah yang mesti kamu sadari. Tapi ada kalanya Pak Gunawan, Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang kita alami. Peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba tuh waktu kita alami, seolah lampu di kepala kita menyala. Ini peristiwa ini terlalu spesifik ini. Kita langsung berkata, ini untuk saya nih. Untuk kita, supaya kita berhati-hati. Tangan saya pernah kepotong, Pak Gunawan, waktu saya sedang menolong seseorang untuk duduk di kursinya. Tangan saya kepotong, harus dijahit dan sebagainya. Terus saya bertemu dengan seorang jemaat, dan dia bertanya, kenapa saya bilang kepotong dan sebagainya. Dan dia bertanya, kira-kira apa tuh maksud Tuhan tuh? Terus saya berkata, ya, saya mesti berhati-hati aja, saya bilang, dengan tangan saya ini, dengan tindakan-tindakan saya. Terus dia berkata, betul, dan mungkin Tuhan ingin berkata kepadamu, jangan masukkan tanganmu di tempat yang memang bukanlah seharusnya kamu masukkan tanganmu. Terus tangan saya masuk ke dalam itu ya, ke dalam kursi, akhirnya memotong saya. Saya sering pikirkan kata-kata jemaat tersebut kepada saya. Mungkin itu yang harus saya lakukan. Saya jangan terlalu banyak mau masuk campur-campur ke urusan-urusan yang memang bukan urusan saya. Itu makin menambah kekacauan. Nah, sekali lagi, Tuhan bisa memberikan kepada kita peringatan lewat berbagai cara. Lewat berbagai cara. Dari semua itu tuh, kita memang penting memiliki hati yang peka, Pak Gunawan. Kalau hati kita nggak peka, nggak mungkinlah kita bisa mendengarkan suara Tuhan tersebut. Maka saya yakin waktu Daud jatuh ke dalam dosa, Daud telah diperingati Tuhan. Nggak ada tuh Daud tiba-tiba baru berhadapan dengan Bathsheba dan jatuh. Enggak, Daud sudah diperingati Tuhan akan kelemahannya. Memang Raja Daud lemah dalam hal wanita. Waktu dia melihat Abigail, istri Nabal yang cantik,
Dia sudah tertarik. Makanya waktu Nabal akhirnya meninggal dunia, dia langsung kirim utusan, panggil Abigail untuk menjadi istrinya. Kelihatan memang ini kelemahan Daud. Daud seharusnya mewaspadai kelemahannya, dan pasti Tuhan sudah memberikan peringatan demi peringatan kepadanya. Tapi kita tidak mendengarkan. Ya memang masalahnya di kepekaan itu tadi Pak Pol ya. Tidak semua orang bisa peka seperti itu. Kadang-kadang ada yang katanya orang yang keras hati gitu. Jadi sekalipun sudah diperingatkan berkali-kali dengan berbagai cara, dia masih tetap tidak merasa bahwa peringatan itu untuk dia gitu. Maka kuncinya adalah kita harus berjalan akrab dan erat dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ini memikirkan masa depan, kita takut ya. Aduh gimana nih masa depan kita? Kita mungkin jatuh nggak ke dalam dosa dan sebagainya. Saya pun punya ketakutan yang sama. Saya takut saya jatuh, saya mencemarkan nama Tuhan. Itu yang saya takuti. Tapi saya menghibur diri saya dengan satu kepastian, yaitu selama saya jalan akrab dengan Tuhan, saya akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan selama saya jalan akrab dengan Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan mengalir dalam diri saya untuk saya bisa melawan pencobaan itu. Iya. Pak Pol, apa kesimpulan Pak Pol dari seluruh perbincangan ini, Pak Pol? Kesimpulannya adalah tidak ada alasan untuk kita menuduh Tuhan, tidak peduli atau tidak berkuasa tatkala kita tengah dicobai. Ingatlah Tuhan memperingatkan dan mendoakan kita. Kendati pencobaan itu bukan datang darinya, melainkan dari iblis dan dari nafsu keinginan kita sendiri. Asalkan kita mau taat kepadanya, kita pasti bisa selamat dari pencobaan. Iya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang tentang dari mana datangnya pencobaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.